Ya, ini dari Pak Joshua Richard. Mempertimbangkan untuk anak generasi muda itu terlalu distraction, memiliki HP dan membaca Alkitab lewat HP-nya. Apakah kita masih akan mentolerir anak-anak muda memakai HP-nya untuk membaca Alkitab karena terlalu distracted dengan notifikasi-notifikasi? Gimana caranya? Um, saya bilang jangan salahkan anak karena orang tua itu masalah yang sama. Ajar mereka untuk bagaimana matikan notifikasi. Lebih daripada itu saya mikir, dan maaf, kalimat pun itu daripada orang yang tua. Kenapa? Anak sekarang tidak baca Alkitab. Mereka akan dengar itu, nonton itu, dan berdasar itu akan juga baca. Dan so mereka kalau punya pilihan, mereka akan nonton tentang hidup Yesus, mereka akan dengar daripada firman, mereka akan baca komik Alkitab, dan daripada itu, mereka mulai menggali. Dan so kalau mikir saat ini, Media First Bible, Alkitab yang titik kontak dan awal untuk interaksi, untuk input daripada firman ke dalam aku, itu media based. Nah, kalau orang tua tanya, bagaimana saya menolong anakku untuk nikmati Ya, bentuk media untuk Alkitab, otomatis itu awal daripada HP, berarti di belakang itu ada digital quotient atau digital literacy, intelligence, and responsibility. jadi Bagaimana bukan bisa, masalah HP-nya ya, Pak ya. ya, Bukan bagaimana masalah dewasa dalam pemakaian HP? Ya, jadi bukan masalah HP-nya bermasalah lalu disingkirkan, tetapi kitanya sendiri yang harus didisiplin dan Ya, tahu bagaimana menggunakan HP dengan bijaksana. betul. Ya, And so oke. discipline, digital discipline rohani Ya, harus dengan oke. termasuk Ya, HP-nya. tadi berbicara tentang meracuni ayat Alkitab. Ya, Ini ada Pak Joshua juga. Alkitab tidak meracuni, ayat Alkitab tidak meracuni. betul. Yang menjadi racun adalah bagaimana orang menginterpretasikan Alkitab itu dengan salah, lalu disebarkan lewat media sosial dan orang yang membacanya itu menjadi melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Ini ada beberapa yang berbicara tentang tadi meracuni itu. Betul. Ya. Jadi ya setuju Pak Joshua, setuju juga dengan Pak Heri Lumanto. Eh, Ayatnya tidak meracuni, tetapi interpretasi ayat itu yang salah itu bisa meracuni. Ya, atau even kalau saya hanya baca separuh dari ayat dan tidak seluruh ayat dan ayat Ya, sebelum, ayat jadi setelah dan cara konteksnya. Jadi Dan cara membaca Alkitab itu bisa meracuni ya, kalau kita tidak melakukannya dengan benar. harus Jadi dibaca sama dalam konteks dan lebih ya, lagi jangan hanya sendiri. ya gitu ya Pak Heri dan Pak Hans itu tadi yang menjadi pertanyaan. Kemudian ada Pak Liman sangat senang dengan acara hari ini. Lalu Pak Yohanes selain di sekolah minggu mengajar PAK biasanya diberikan tugas untuk anak didik menghafal ayat firman Tuhan. Prinsipnya eh, pokok dan inti dari keimanan Kristen itu tersampaikan kepada anak. Betul. Cuman memang kemampuan menghafal pastinya berbeda-beda untuk tiap-tiap anak. Tapi Nah, tapi kerinduan mereka untuk menangkap inti dari pengajaran Alkitab itu memang dan harus. saya akan bilang kalimat controversial, tapi saya sangat percaya anak kecil jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang untuk hafal ayat daripada yang seumur seperti ini. Dan itu jadi lucu. Saya lihat ada anak kecil yang mampu untuk menghafalkan ayat dengan cepat saat guru sekolah minggu masih sedang baca itu dari kertas karena dia sendiri, maaf, lebih tua dan tak segampang itu. Ya, Itu alasan Alkitab bilang, teach a child when they're young. ya, Ajar waktu masih muda. Dan ini satu kunci rahasia. Saya akan bilang untuk hidup. Kalau saya yang tua hafal ayat, itu hanya laku untuk berapa puluh tahun lagi atau 10-20 tahun. Kalau anak umur 5 atau 10 hafal ayat, itu ada di situ sampai 50, 60, 70 tahun lagi. ya, Maka akan jadi 5-10 kali lebih panjang berkat daripada ayat yang dihafal daripada yang setua ini. ya. Mujizat sudah banyak terjadi dengan orang yang menghafal ayat Oh ya. ya, Oke, hubungan ini Pak Yohanes, hubungan pribadi yang penuh sukacita dan bertumbuh dengan Tuhan
mungkin termasuk di dalamnya perjumpaan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menjadikan seseorang memiliki akar iman yang tidak tergoyahkan di dalam menghadapi tantangan terberat dan terbesar sekalipun. Setuju ya? Ya, Setuju. betul. Pak Max juga setuju, Pak. Pak Yanto, bolehkah Ya, dan disimpulkan? akarnya itu dalam tak hanya hidup tetapi berdasar dari Ya. firman. Oke, ini Pak Yanto. Bolehkah disimpulkan Bible intake yang sehat menghasilkan scripture engagement yang sukses? Sip, Betul. Pak. Baliknya, Bible intake yang tidak sehat akan hanya fokus kepada diri dan tambah dan satu kali hidup meledak, Obesitas. tidak mengerti mengapanya. Disaster. Bible intake yang sehat akan mau mengalir, akan mau share. Dan tidak hanya share kepada yang sama aku, tetapi tidak ada batasan bahasa, suku atau budaya. Akan mau share sampai tidak hanya unjung padang, tapi unjung bumi sampai unjung jari itu pasti akan mau share. Itu seluruh inti di belakang Bible intake. Yes, dasar pemuridan. Tapi kalau lebih seperti Kristus, sampai hidupmu akan diberi untuk orang lain. Bisa masukkan Alkitab. Ya,